Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces Sun Moon Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan artinya tidak resonate. Pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Energi general reading juga bisa vice versa. Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ cukup lengkap keterangannya. Dan ingat juga bahwa general reading ini untuk umum ya. Jadi energinya sangat general untuk situasi banyak orang, sehingga jangan berharap ini akan resonate 100%. Jangan bandingkan ini dengan personal reading. Jadi jangan berharap atau jangan dipaksakan kalau ada yang tidak resonate ya. Maksudnya belum tentu juga di semua penjelasannya itu akan sesuai dengan situasi kalian, dan itu jangan dipaksakan ya. Kemudian ya sepertinya sudah cukup ya. Itu saja, dan kita akan masuk ke pembacaan untuk kalian Pisces Sun Moon Rising. Kira-kira apa yang akan datang untuk kalian Pisces Sun Moon Rising ya. Kalau aku lihat di sini yang di link atau yang berada di situasi ini selain Pisces Sun Moon Rising, tentu saja aku melihat ada energi Aries Sun Moon Rising, Libra Sun Moon Rising, Aquarius Sun Moon Rising, Scorpio Sun Moon Rising, Leo dan Taurus ya. Aquarius cukup kuat, Leo juga cukup kuat, Libra cukup kuat, kemudian ada Taurus juga ya, itu lumayan kuat ya Taurus. Dan aku juga melihat energi Cancer, yang paling kuat itu Libra, Leo, Taurus, Aquarius itu ya. Oke, sisanya ada Cancer dan Aries ya. Kita langsung saja menuju ke Oracle Cards yang sudah aku ambil. Ini adalah The Dusty Pink Oracle Cards buatan aku, dan ada Life as We Know It Oracle ya. Ya, di sini ada Chronic, Mission, Oxygen, dan Scar. Ya, Pisces, kalau yang aku lihat di sini sepertinya kalian itu sedang terlibat atau berada di situasi yang menyakiti kalian ya. Kalian berada di circumstances atau hubungan yang cukup menyiksa kalian gitu, membuat kalian sebenarnya udah gak nyaman dan terluka terus, merasa terluka terus di hubungan atau circumstances itu. Ingat bahwa hubungan di sini tidak harus tentang romance, tidak harus soal itu ya, bisa hubungan apapun sih sebenarnya ya. Aku melihat kalian terjebak di hubungan atau keadaan itu gitu. Kalian terus merasa terluka di situ, tapi kalian merasa ya kayak kalian itu nggak ada pilihan lain. Padahal seharusnya ada lah ya. Tinggal ya kalian lihat aja gitu ya. Maksudnya dari gambaran luas gitu. Sebenarnya pilihan itu harusnya selalu ada. Cuman memang pilihan itu biasanya sulit ya. Pilihan yang tersedia biasanya sulit dan butuh keberanian besar memang untuk mengambil resiko gitu. Bukan berarti tidak ada pilihan lain sih sebenarnya ya. Tapi memang biasanya tidak ada yang mudah gitu. Terkadang kayak gitu mungkin ya. Nah, di kartu kronik ini aku melihat kalian itu terjebak di hubungan yang cukup toksik sih. Ya, ini bisa hubungan apapun, tidak harus soal romance gitu. Dan kalian membiarkan ini berlarut-larut. Kalian membiarkan ini terjadi terus-terusan ya kan. Jadi akhirnya aku melihat di sini kalian terluka terus, sedih terus. Aku melihat energi Pisces itu kok bawaannya sedih, melankolis gitu ya. Kenapa Pisces? Maksudnya ya kalian memang Pisces sih. Kalian memang Pisces, kalian memang water sign gitu. Tapi tidak harus energi kalian itu kelabu terus seperti ini, sedih terus seperti ini, atau melankolis terus seperti ini gitu ya. Jadi aku melihat kekurangannya yang di sini yang nggak enak itu adalah terjebak dalam situasi yang beracun gitu ya, yang terus-terusan menyakiti dan melukai kalian gitu. Tapi ada hal positif. Hal positifnya bukan itu tadi sih, jelas itu situasi yang nggak enak ya, itu negatif sebenarnya. Maksudnya aku melihat ada hal positif yang datang pada kalian itu dalam hal keuangan sih sebenarnya. Keuangan, materi gitu ya, kesuksesan gitu ya, pencapaian hidup di luar percintaan sih kalau aku lihat di sini.
Ya, jadi pencapaian hidup ini yang membuat kalian itu bahagia dan ini menjadi hiburan buat kalian gitu. Jadi aku melihat kalian memanifestasikan itu sebenarnya. Dan kalian itu diam-diam juga memanifestasikan cinta kalian. Cinta di luar sana. Aku melihat di sini sebagian dari Pisces itu, Aku melihat di sini situasinya sebagian dari Pisces itu sedang tidak bersama cintanya tersebut gitu ya, sedang terpisah dan diam-diam mereka itu masih memanifestasikan cintanya itu dengan energinya gitu. Diam-diam mereka sadar tidak sadar mereka itu dengan memikirkan terus, membayangkan terus gitu ya. Itu seperti kayak mereka itu menarik cinta itu ke hidup mereka, atau mereka menarik orang tersebut itu selalu terkoneksi dengan mereka gitu ya, dan mungkin terhubung juga dengan hidup mereka gitu. Jadi kayak terhubung terus gitu. Kalau tidak bertemu sekarang mungkin bisa nanti gitu. Jadi aku melihat kayak ada energi manifestasi di situ. Jadi kayak kalian seperti sudah melepaskan tapi kayak belum benar-benar selesai, belum benar-benar melepaskan gitu. Kayak gitu sih energinya. Jadi seperti belum berakhir. Ada situasi kayak gitu. Mereka menarik cintanya itu gitu. Berarti kalau mereka menarik cintanya mungkin ada orang lain yang mereka cintai di luar sana yang tidak sedang bersama mereka. Kayak gitu kalau aku lihat di sini ya. Ya itu juga menjadi salah satu kesedihan mereka. Tapi yang paling banyak itu mereka terjebak di toxic relationship atau toxic circumstances. Sebenarnya mereka bisa keluar dari situ, tetapi mereka, maksudnya kalian Pisces ya, sebenarnya bisa keluar dari situ, cuman nggak tahu ya, mungkin terlalu takut mengambil resiko gitu ya. Menarik. Di sini ada Justice, di sini ada Ten of Pentacles dan ada Oxygen. Aku merasa di sini kalian itu akhirnya berusaha memberanikan diri memilih kebahagiaan kalian. Kalian di sini pada akhirnya nanti kalian di sini kalau aku lihat energinya sadar gitu bahwa kebahagiaan kalian adalah tanggung jawab kalian. Ya, dan itu semua bergantung pada kalian, keberanian kalian mengambil resiko itu demi kebahagiaan itu. Karena selama ini mungkin kalian takut, kalian memilih diam gitu ya, membiarkan ini berlarut-larut gitu. Tapi kalian jadinya tidak bahagia terus gitu. Ada satu masa di mana nanti kalian akan sadar bahwa kalian butuh bahagia juga. Di situ kecenderungan, kalau aku lihat di kartu Justice sama Ten of Pentacles ini, kalian akan mengambil sikap untuk memperjuangkan kebahagiaan kalian ya. Seperti itu. Four of Swords, Eight of Pentacles sama Scar. Aku bacakan pesan dari kartu Scar ini ya. Apa yang mereka pilih saat ini tidak lepas dari sejarah yang mereka lalui. Soul connection bisa menjadi trigger itu kembali terasa atau membantu proses healing. Iya. Aku melihat sih di sini kayak kalian itu seperti yang aku bilang tadi, sudah merasa lelah, terluka terus gitu ya, dan kalian memilih pasrah gitu. Di kartu Eight of Pentacles ini aku melihat juga usaha kalian untuk memuaskan atau membahagiakan orang lain, tetapi kalian sendiri tidak bahagia dengan hidup kalian, dengan jalan kalian gitu. Jadi agak miris ya ketika seseorang berusaha atau sibuk membahagiakan dan memuaskan orang lain sementara dirinya sendiri tidak bahagia di situ. Ya itu kayaknya perlu dikoreksi deh. Oke, kemudian di sini ada King of Swords, The Magician sama Mission. Nah ini loh, ada sesuatu yang kalian kejar di sini. Ya pertama mungkin ini kebahagiaan yang ingin kalian perjuangkan ya. Kedua, kalau aku lihat sih ini lebih ke pekerjaan materi ya, pencapaian atau ambisi kalian dalam hal pencapaian materi, kesuksesan itulah ya. Ketiga, ini kayaknya diam-diam ya. Diam-diam yaitu kayak ingin meraih seseorang, meraih hubungan, meraih cinta gitu ya. Cinta di luar sana maksudnya. Ini kayaknya diam-diam. Keinginan yang diam-diam. Aku melihat kayak gitu. Kemudian di sini ada The World dan ada Wheel of Fortune. Sebenarnya bagus juga sih. Kayak kalian itu sebenarnya punya kesempatan loh. Kesempatan untuk merubah keadaan. Tinggal kalian berani mengambil kesempatan itu atau tidak gitu. Aku bacakan dari kartu kronik ya. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua. Self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner
untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Self healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Kalau aku lihat di sini sih, ya mungkin sebagian memang urusannya sama keluarga. Tapi aku melihat di sini sebagian urusannya itu bisa saja sama pasangan sih, ya. Tapi intinya seperti yang aku bilang di awal, ya, dengan siapapun itu, aku melihat Pisces ini sebenarnya terjebak, ya, di hubungan yang mereka itu merasa terluka dalam hubungan itu, merasa nggak nyaman, dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Kayaknya kalau aku lihat di sini ini berlangsung lama, cuman mereka membiarkan itu terjadi aja terus menimpa mereka, gitu. Aku melihat sebenarnya ada potensi untuk merubah keadaan, tinggal apakah kesempatan itu diambil atau enggak. Tapi intinya kalau keadaan mau berubah, semua itu juga bergantung sama Pisces ya. Kalau memang itu situasi kalian Pisces ya, karena ini general reading dan bisa vice versa. Di sini ada space and privacy, ada understanding ya. Aku melihat di sini mungkin ada upaya kalian itu memberikan jarak gitu ya, dan waktu untuk satu sama lain ya, agar berpikir gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat. Dan poin yang aku dapat di sini sih, pertama memberikan waktu dan space ya, atau ruang gitu ya, ruang dan waktu ya. Kedua yang aku lihat di sini adalah usaha untuk terbuka. Ada orang yang mengajak terbuka, ada orang yang membuat inisiatif untuk ayo kita terbuka yuk, kayak gitu, untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Ada usaha untuk melihat dari perspektif satu dan lainnya gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat di sini. Kemudian dari 3 kartu ini sebenarnya ya, 1, 2, 3 ini tuh menjelaskan seperti yang aku bilang tadi gitu. Ini jadi saling menguatkan sih sebenarnya kartu-kartu ini. Penjelasan 3 kartu ini adalah bahwa untuk menjaga hubungan itu bukan hanya dengan mengorbankan kalian, intinya gitu, atau bukan hanya mengorbankan satu pihak gitu. Yang namanya menjaga hubungan ya, agar perjalanan kalian itu bisa dinikmati bersama, itu ya harus kerjasama lah ya. Bukan hanya kalian terus yang merasa harus berkorban atau terpanggil untuk berkorban. Mungkin lebih kayak kalian menghindari konflik, kalian menghindari hal-hal yang kalian malas untuk hadapi gitu. Jadi kalian memilih ya udah deh, biarin aja kayak gini aja. Jadi terkesan akhirnya kalian berkorban terus di hubungan ini gitu. Padahal ya nggak gitu juga gitu. Intinya sih perjalanan itu kebahagiaan itu sebenarnya bukan titik tujuan gitu. Kebahagiaan itu adalah setiap perjalanan kalian. Jadi orang nggak perlu mencari-cari di mana kebahagiaan itu berada gitu kan. Kebahagiaan itu ada di perjalanan mereka, harusnya sih ya. Jadi di sini ada yang perlu dikoreksi gitu. Ya, kalau kalian menunggu kebahagiaan dan kalian mencari-cari kebahagiaan, ada yang dikoreksi. Mungkin ada hal yang harus dievaluasi ya selama ini gitu, agar kalian itu menjalani semuanya juga dengan bahagia gitu, bukan hanya berkorban aja gitu. Ya, dipikir-pikir lagi apakah kalau di kartu ini sih artinya gini ya. Mengamati langkah kembali mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi gitu. Jadi hubungan atau apapun itu untuk dinikmati ya. Bukan isinya hanya merasa terpanggil untuk berkorban gitu. Gitu sih kalau aku lihat di sini ya. Kayak gitu ya. Jadi mungkin ada usaha untuk mengevaluasi komitmen yang ada gitu ya. Seperti itu. Gitu kalau aku lihat di sini. Dan mungkin juga ada yang sulit lepas ya di sini, sehingga akhirnya jadi cenderung memaksakan dalam hubungan itu. Entah ya, karena ini juga general reading ya. Aku bacakan aja pesannya. Ada yang terikat dan tidak ingin melepaskan. Sejauh mana keseriusannya? Jadi ada yang merasa terikat gitu, tapi ada yang merasa nggak nyaman. Jadi agak repot ya kalau situasinya kayak gitu. Satu pihak merasa tidak ingin melepaskan, pihak yang lain juga merasa nggak nyaman, lalu mereka tidak terbuka gitu.
Jadi repot gitu, selalu berada di hubungan kayak gitu kan juga menyedihkan ya sebenarnya. Lelah juga di sini. Kayak gitu sih, oke. Nah, aku bacakan pesan lainnya aja dari Life as We Know It Oracle ya. Saat ingin melakukan perbaikan, seorang perlu memahami masalahnya. Memahami masalah dengan melihat dan mendengar dari sudut pandang yang lain. Jadi kayak komitmen kalian diuji di sini ya. Kalian mungkin akan mengevaluasi komitmen di antara kalian juga gitu ya. Yaitu dengan itu tadi, keterbukaan. Ada yang melakukan inisiatif untuk itu sih. Aku melihat ada kemungkinan berusaha terbuka satu sama lainnya ya. Satu dan lainnya ada usaha untuk terbuka ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ya memang benar sih, untuk melakukan perbaikan seorang perlu memahami masalahnya. Memahami masalah dengan melihat dan mendengar dari sudut pandang yang lainnya. Ini untuk semuanya ya, termasuk yang punya situasi dengan Pisces gitu. Jadi jangan berat sebelah lah intinya, oke? Nah, selanjutnya ya, pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban, lagi-lagi berkorban gitu kan. Akankah ada penyesalan? Jika memiliki harapan di balik itu, lebih baik urungkan niat, singkirkan rasa tidak enak dan rasa takut kehilangan, ya kan? Seperti yang aku bilang, ada yang merasa takut di sini, ada yang takut mengambil resiko, ada rasa nggak enak yang menguasai gitu ya kan? Aku melihat di sini mungkin kalau memang yang kecewa banget di sini itu ada Pisces ya. Ya mungkin semuanya kecewa lah ya di sini. Tapi kalau Pisces merasa kecewa di sini, aku melihat sumber kekecewaan itu adalah karena berekspektasi orang itu akan berubah dan mengerti gitu. Ya, ekspektasi itu kan bagian dari ekspektasi itu adalah akar dari kekecewaan, sakit hati gitu ya. Daripada berekspektasi mereka mengerti, memahami tanpa berbicara, ya lebih baik coba bicarakan, coba terbuka, coba evaluasi lagi komitmen di antara kalian gitu sih. Karena kalau hanya berkorban dan berharap semoga dia mengerti gitu kan, semoga dia memahami, semoga dia berubah dan terus berkorban, kalian pasti akan capek sendiri. Kayaknya di sini situasinya kayak gitu. Ya. Kemudian pesan selanjutnya. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Kayaknya ada yang merasa menyesal ya di sini ya. Mungkin itu kalian Pisces, kalian merasa menyesal kenapa keadaannya begini, kenapa dulu keadaannya juga begitu, dan kalian juga menyesali akhirnya kalian terpaksa harus memilih jalan ini yang akhirnya kalian jadi merasa nggak bahagia juga di jalan ini. Kayak ada perasaan seperti itu. Intinya apa yang sudah terjadi ya memang mau disesali kayak gimana pun kita juga nggak bisa merubah masa lalu lah ya, karena ya itu sudah ada di situ dan ya sudah tercatat kayak gitu. Kita cuma bisa memaksimalkan masa depan aja ya, kayak gitu aja sih. Jadi ya mau gimana lagi, kita mau menyesali pun itu cuman hanya menyedihkan aja buat kita. Maksudnya gimana ya, kita menyesali jelas ya, masa lalu itu nggak akan berubah gitu. Dan orang yang terus menyesali, fokus sama rasa sakit dan penyesalannya itu, dia akan terus berada dalam penyesalan itu, terus merasakan rasa sakit itu sih sebenarnya. Jadi it's okay, kita menyesal itu hal yang lumrah ya. Yang penting kita tahu pelajarannya, kita dapat jawabannya, ya sudah gitu ya. Jangan membiarkan diri kita terus-terusan berada dalam penyesalan. Maksudnya kita mau sepanjang hari menyesal juga keadaan yang dulu itu nggak berubah gitu kan. Dan itu hanya membuat kita sedih terus gitu. Jadi yang penting kalau sudah tahu pembelajarannya ya sudah gitu ya. Jangan membiarkan diri terus-terusan menyesal. Maksudnya kalau terpanggil tiba-tiba menyesal, kepikiran lagi, itu coba alihkan gitu loh ya, cari distraksinya. Alihkan aja perhatiannya. Jadi maksudnya hari menyesal nih, ada seorang yang menyesal gitu kan, sedih, tiba-tiba galau gitu. Coba alihkan perhatiannya pada hal lain, jadi biar nggak fokus sama penyesalan itu. Karena penyesalan kan yang penting, soal penyesalan itu yang penting sudah tahu pembelajarannya aja sih, jawabannya kayak gitu. Jadi it's okay Pisces, apa yang sudah terjadi ya sudah gitu ya.
Intinya kalau memang kalian mau bahagia ya semua bergantung dan mulai dari kalian sendiri gitu ya. Membahagiakan orang itu ya nggak salah, menjaga perasaan orang itu nggak salah gitu. Tapi kalau hanya fokus membahagiakan orang lalu mengabaikan diri sendiri, itu nggak bijak juga sih sebenarnya. Nggak bijak juga, karena kita juga nggak mungkin bisa benar-benar membahagiakan orang kalau kita nggak bahagia, intinya gitu sih. Jadi ya udahlah ya, ingat untuk bahagia juga di sini kalau aku lihat ya. Kemudian ini, berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup. Berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya, membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Oke. Jadi ini pesan untuk semuanya, termasuk Pisces ya. Jadi ya udah ya, kalau ada orang yang punya perbedaan sama kalian, ya udah gitu ya, itu hal yang normal gitu. Tapi maksudnya gini, intinya gimana ya? Intinya orang berbeda itu, kita nggak bisa menyalahkan orang mau berbeda sama kita, itu nggak bisa kita salahkan ya. Tapi kalau kalian membiarkan diri tersiksa terus di situ, padahal kalian punya pilihan lain untuk keluar dari situasi itu, ya itu kesalahan kalian sih intinya. Karena aku melihat di sini, aku lihat di sini ya, ada orang yang terjebak di situasi yang membuat dia udah gak nyaman, tapi dia tetap stay di situ, tetap berada di situ gitu. Aku melihat energi kayak gitu di sini ya, kayak gitu. Orang nggak harus pendapat sama kalian yang harus berani menentukan sikap kalian untuk kebahagiaan kalian juga gitu. Membahagiakan orang itu bagus, tapi tetap harus relevan, harus realistis juga. Bukan berarti dengan membahagiakan orang lalu mengorbankan diri sendiri, jangan kayak gitu juga gitu ya kan, seperti itu ya. Dan kalau kalian terjebak kayak gini ya, misalkan kalian merasa dipaksa untuk sependapat sama orang, sependapat sama pasangan kalian atau siapapun itu gitu ya, ya ingat aja ini bahwa ini bisa kalian berikan buat mereka juga gitu loh. Kalau misalkan kalian dipaksa untuk sependapat dan menjalani hidup sesuai dengan pandangan orang gitu ya, kalian bisa berikan pesan ini untuk mereka gitu, agar mereka berbesar hati dengan perbedaan pandangan hidup, berbesar hati menghargai pilihan orang lain untuk bahagia dengan versinya, yaitu ya silahkan kalian Pisces mau berbahagia dengan versi kalian selama tidak merugikan orang lain ya. Maksudnya bukan perbuatan yang kriminal juga kan, maksudnya kalian nggak melanggar hukum, nggak merugikan masyarakat luas gitu, bukan kegiatan yang kriminal gitu loh, nggak melanggar hukum lah intinya gitu. Jadi itu sah-sah aja. Membuka pikiran bahwa itu semua tentang sudut pandang dan realita yang dialami setiap orang bisa berbeda. Jadi ya memang kita harus menghargai itu ya, pilihan pribadi orang gitu yang berkaitan sama hidup mereka ya, kehidupan pribadi mereka gitu ya. Kita nggak benar-benar tahu situasi mereka, ya udah gitu, mereka yang lebih tahu situasi mereka gitu kan. Kita hanya bisa memberikan sudut pandang aja lah ya intinya gini, kita nggak bisa memaksakan orang, tapi kita juga harus ingat kita punya pilihan untuk membuat sikap buat diri kita sendiri gitu. Oke? Aku pikir itu aja Pisces Sun Moon Rising untuk kalian di sini. Jadi aku melihat kalian itu terjebak konflik dengan orang gitu ya. Dan aku melihat seperti itu, kalian terjebak konflik sama orang. Mungkin itu pasangan atau orang dekat atau keluarga gitu ya. Karena ini general reading, situasi macam-macam. Kemudian aku melihat ada orang yang terobsesi, jadi sulit melepaskan kalian. Iya, itu bisa vice versa sih. Tapi ada orang yang tidak mau melepaskan, tapi konflik itu terus terjadi kayak gitu. Kira-kira ya. Itu aja Pisces Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian Pisces. Bye Pisces.